Ini buku sebenarnya nggak canggih-canggih amat sih sebenarnya. Nggak tahu ya kenapa buku ini jadi bestseller ya di dunia ya. Karena mungkin saya ngelihatnya ini buku apa ya, jadi semacam kayak kebutuhan gitu. Momentumnya pas. Jadi kalau yang saya baca dari apa namanya, jadi kenapa saya baca buku ini tuh karena saya percaya bahwa tantangan manusia tuh di masa depan tuh ada 3. Itu yang lagi, kalau ada buku tentang itu pasti saya baca. Yang pertama itu adalah krisis nuklir. Apa? Nuklir. Nuklir. Yang kedua itu iklim, alam. Yang ketiga itu singularitas. Singularitas itu ketika posisi manusia ini dilewati oleh robot dan kecerdasan artifisial. Nah, saya beli buku ini gara-gara alasan ketiga. Sekarang itu trennya di barat ya. Itu ilmu-ilmu yang sifatnya dia teknokratik, yang sifatnya dia teknis, lalu yang sifatnya dia mengedepankan kompetensi, itu udah nggak laku, mulai nggak laku. Ya, belajar teknik, belajar IT, belajar accounting kali ya. Accounting, paling pertama accounting. Belajar apa namanya, termasuk dokter, hukum, itu mulai nggak laku. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa kemampuan-kemampuan itu akan tergantikan oleh robot dan AI. Nah, akhirnya yang laku itu adalah mereka yang, karena ini teorinya si Yuval Noah Harari, nanti yang akan menang melawan robot adalah manusia yang menemukan kemanusiaannya sendiri, kesejatian di dalam dirinya gitu. Makanya yang laku di barat itu sekarang ya filsafat, humaniora, sastra, gitu, agama, itu yang laku sekarang itu. Tarekat. Ya kayak gitu-gitu. Bola. Nah, makanya sekarang dari sana itu banyak lahir buku-buku model kayak begini nih. Yang sebenarnya ini pengulangan-pengulangan aja, cuma memang dia menyisipkan semacam kayak tips-tips. Nah, si Thomas Erikson ini orang Swedia, dia pakar apa ya? Pakar jiwa lah, ya. Dia tulis buku dikelilingi oleh orang-orang idiot. Sebenarnya begini, karena apa sih ini yang dimaksud idiot? Ini dikelilingi orang-orang idiot sama dia ini. Sebenarnya dia bilang begini, jarang sekali di antara kita itu mengidentifikasi diri kita dan diri orang lain sebenarnya ini masuk dalam klasifikasi apa, klasifikasi behavior apa, perilaku apa. Dua pekan lalu Mas Putu kan udah pakai apa namanya, kitab firasat. Dan sebenarnya ini kelanjutan nih, karena setelah itu kan ada teori yang apa namanya, yang proven. Misalnya manusia itu secara karakteristik dibagi menjadi 4. Sanguinis, koleris, ya kan, plekmatis, lalu melankolis. Nah, cuma dia ini mengelompokkan berdasarkan warna. Ada merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru. Nah, yang kalau misalnya, jadi gini, kita seringkali menganggap orang-orang di sekeliling kita ini nggak tahu mau kita apa. Pada saat yang sama, orang-orang sekeliling kita itu juga berpikir tentang kita. Ini orang maunya apa sih? Nah, situasi itu yang membuat kita menilai bahwa orang-orang sekeliling kita ini bodoh. Nggak ngerti tentang maunya kita apa. Pada saat yang sama, orang-orang sekeliling kita menilai kita juga bodoh. Karena mereka nggak ngerti mau kita apa. Kita juga nggak ngerti mau dia apa gitu. Nah, itu lahir makanya istilah surrounded by idiots. Dikelilingi oleh orang-orang bodoh kita ini.
Nah, seringkali kita begitu. Nah, semua hal yang kita katakan pada orang lain adalah hasil fikir dari kerangka rujukan, bias, dan prasangka-prasangka. Kata dia begitu. Yang kita katakan ini sama orang lain itu hasil dari filter. Filter dari apa? Dari kerangka rujukan, bias, dan prasangka-prasangka. Ada banyak orang, tanpa kita harus tahu dia jenis manusia tipe apa, itu mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Kalau kita ngobrol berdua gitu. Makanya survei berarti jangan dipercaya 100% ya. Karena responden nggak ngomong sebenarnya. Kayak gitu. Ya. Dia bilang gitu. Jadi ada banyak. Termasuk ya tergantung memang dia tipe orang kayak apa. Ada memang jenis tipe orang yang dia mengatakan apa yang dia pikirin gitu. Semua yang dia pikirin dia buang gitu. Ada yang kayak begitu gitu. Tetapi itu hanya sekian persen. Mayoritas orang itu dia tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Iya sih. Kalau di kantor kebanyakan orang mengatakan apa yang kira-kira orang lain ingin dengar. Dan senang. Ya, dia. Kan birokrat gitu. Ya, kata dia, tak peduli apapun metode yang kita pilih untuk berkomunikasi, kita akan selalu jadi minoritas. Tak peduli apa jenis perilaku kita, mayoritas orang akan berperan berbeda dari kita. Jadi memang manusia ini secara kecenderungan, itu yang pernah saya bilang di 2 minggu kemarin, kita ini kecenderungannya ini kecenderungan gak mau sama orang. Beda pasti. Itu secara biologis kita tercipta begitu. Cuma ada narasi, ada apa yang akhirnya kita bisa kerjasama gitu. Ya. Ada semacam kayak emotional question macam-macam yang bisa bikin kita kerjasama. Nah, tak ada sistem yang sempurna dan buku ini tidak akan mengklaim sebagai buku yang komprehensif dalam hal cara berkomunikasi dengan orang lain. Tak ada satu buku pun juga yang bisa melakukannya. Orang-orang bukanlah Excel spreadsheet. Kita tak akan bisa menghitung semua hal. Jadi itu yang saya bisa ambil kesimpulan bahwa meneliti atau mendalami tentang manusia itu adalah upaya yang tidak akan pernah selesai. Karena manusia bukan spreadsheet kayak Excel yang bisa kita hitung semua hal begitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maunya dia apa bisa kita hitung. Nah itu dia mengawali pembukaannya itu pakai begitu. Nah, dia bilang itu perilaku itu datang dari kombinasi antara sifat yang turun-temurun dan lingkungan. Jadi yang namanya sifat itu dia dipengaruhi oleh lingkungan. Yang sifatnya itu dia turun-temurun. Jadi itu jadi dia bisa aja dia itu yang membedakan misalnya kayak lingkungan itu bisa ngebentuk behavior orang gitu, bisa ngebentuk perilaku orang. Kita di Bekasi bisa buang sampah sembarangan. Singapura. Once you landing di Singapura, tiba-tiba kita jadi orang tertib. Dan sebaliknya gitu. Dan sebaliknya, orang Singapura Rokok dia di bandara. landing di sini buang sembarangan. Gitu. Itu pentingnya lingkungan loh. Artinya paksaan itu penting. Iya. Nah, lingkungan ini kan konsiderannya jadi macam-macam, bro. Ada faktor hukum, ya kan? Ada faktor law enforcement macam-macam. Kalau lingkungan. Nah, terus dia bilang gini, anak-anak itu belajar dan berkembang dengan banyak cara, tapi sebagian besarnya itu dengan imitasi. Anak-anak kita itu, mereka itu belajar dengan banyak cara memang, tapi sebagian besarnya mereka belajar dari imitasi. Mereka niru. Nah, itu yang membuat lingkungan itu menjadi faktor yang kuat. Membentuk behavior orang, perilaku orang itu. Nah, setiap kita ini punya core values, punya nilai utama yang dia menyatu di dalam karakter yang sulit untuk diubah. Sifat yang terus tertumpuk gitu ya, secara turun-temurun dia lama-lama kan jadi core values.
muasofat gitu ya. Bukan. Gitu ya. Itu lama-lama dia bisa Jadi ini nggak ada sulit ya internalisasi gitu. diubah itu. Itu piagam. Itu core values tuh begitu ya. Dia nyatu dalam karakter yang sulit diubah. Nah, sedangkan attitude dia opini yang dibentuk berdasarkan pengalaman atau kesimpulan. Bagian pengalaman-pengalaman hidup seperti sekolah, kuliah, atau pekerjaan. Bahkan pengalaman lain yang datang kemudian dapat membentuk perilaku. Jadi kalau core values nggak bisa berubah, tapi attitude, tingkah laku, dia bisa berubah. Walaupun dia tulis, yang namanya tingkah laku itu dia dipengaruhi oleh misalnya pengalaman-pengalaman penting di dalam hidup. Pengalaman penting kita apa sih? Kan kita bisa sebut etapa-etapa kehidupan kita itu. Sekolah, pekerjaan pertama, kayak gitu-gitu tuh. Nikah, itu bisa mempengaruhi perubahan perilaku. Apakah perubahan perilaku dia akan ajak sampai sekarang? Enggak. Dia bisa berubah kalau kita juga mengalami patahan-patahan berikutnya. Kalau istilahnya Pak Ketumnya Bro Delva itu, tiap 7 tahun manusia akan mengalami patahan-patahan sejarah. Ya. Nah, ini akan berubah. Kira-kira ya. Tiap 7 tahun. Ketum habis baca buku juga ya. Gitu ya. Nah, tadi core values dengan attitude. Nah, core values-nya dia nggak bisa berubah, attitude dia bisa berubah. Dia kalau digabung, dia akan jadi behavior. Jadi perilaku. Gitu. Jadi behavior itu sama dengan function of personality and surrounding factors. Ya, ada rumusnya tuh. F dikali dalam kurung P dikali SF. Ada rumusnya ternyata. Rumus perilaku. Iya kan? Nah, behavior itu adalah hal-hal yang kita akan terus melakukan observasi terhadapnya. Itu yang bikin kayak ada nudge, lalu think fast and slow. Itu akan berkembang terus, bro. Ilmu tentang perilaku manusia. Itu akan berkembang, mengalami perkembangan terus. Gak bisa kita bikin patah nih ilmu ini nih, kayak begini nih. Nah, berikutnya yang dimaksud dengan 4 warna. Yang pertama itu adalah red, merah. Red ini orangnya dominan. Koleris lah ya. Koleris. Yellow. Yellow ini orangnya inspiring. Dia nih sanguinis. Yang ketiga itu green. Green ini stable. Matis. Blue, biru. Dia analytical. Melankolis. Melancholis. Baik. Yang mana yang bahas ya? Kita Ini nyambung ini materinya. ini yang pertama tentang perilaku orang-orang merah nih. Ini merah perilaku ya, bukan PDIP. Ini orang-orang koleris. Dia bilang gini, bisa langsung diketahui kalau mereka gini. Orang-orang yang koleris ini itu gampang taunya. Orang-orang yang dominan, ambisius gitu ya, koleris ini. Ini gampang, orang gampang menilainya. Kenapa? Karena mereka tuh tidak punya hasrat untuk menutupi karakter kepribadiannya. Biasanya orangnya begitu. Dia akan selalu dinamis. Punya tujuan yang menurut orang itu mustahil. Tapi dia yakin. Utopis gitu ya. Dia juga task oriented dan suka tantangan. Task itu apa? Pekerjaan ya. Orientasinya tuh selalu tugas kayak gitu-gitu. Mereka tak masalah dibilang kasar atau nggak sopan. Mereka mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Orang-orang merah tuh begitu. Bagi mereka yang namanya istilah cepat itu sinonim dari baik. Mereka ini orang nggak sabaran. Pengennya cepet-cepet. Makin cepat, lebih baik. Nah itu. Yusuf Kala itu. Lebih cepat, lebih baik. Gitu. Jadi cepat itu baik. Karena bagi mereka yang namanya realistis itu pengecut. Orang-orang yang realistis dianggap mereka itu pengecut. Nah, tetapi mereka tidak stick pada satu point of view. Ketika mereka sadar ada pikiran yang lebih baik,
mereka akan pilih itu. Artinya apa? Mereka secara karakter dia forward development matters. Yang penting itu dia terus tumbuh. Nah, ini orang-orang merah begitu. Nah, tokoh yang seperti itu yang karakternya tuh red, Steve Jobs, Franklin Delano Roosevelt, Margaret Thatcher, Obama, dan yang ini yang bikin gua agak ini, Mother Teresa. Makanya, kalau kata dia, observasinya si Erikson, itu dia Mother Teresa, red dia. Padahal harusnya sih dia bukan red ya. Tapi kata dia, ditulis di dalam buku ini, karena di awal Mother Teresa itu dia sebenarnya melawan. Dia kan melakukan perlawanan politik juga sebenarnya Mother Teresa itu. Melawan terhadap kekakuan gereja dan lain sebagainya Mother Teresa itu. Nah yang kedua, ini yellow behavior, sanguinis, optimis dan cheerful, orangnya begitu. Bright outlook, on life. Jadi pandangannya itu dia cerah-cerah aja itu, bright aja, optimis. Ya, live to life. Dia itu hidupnya memang untuk hidup gitu. Apa yang hari ini ya udah. Urusan nanti. Apa yang kata hari ini, makan hari ini. Makan hari ini. Gak mikirin masa lalu, gak mikirin masa depan. Live to life. Kebanyakan orang Indonesia. Terus mencari peluang untuk enjoy. Orang Indonesia kuning. Yellow nih. Kalau sesuatu udah gak fun lagi, maka dia akan pindah ke tempat lain tuh. Nah, tapi ada ciri khasnya. Selalu bicara sepanjang waktu. Cocok banget. Makan orang makan. Selalu Banget ini. nih, selalu memberi jawaban walaupun gak ditanya. Ada dengki mas. Gini. Nah, kalau mereka ditanya, mereka jawab pertanyaan dengan cerita yang seringkali nggak ada hubungannya sama pertanyaan. Itu sanguinis. Indonesia banget. Yellow tuh. Iya. Golkar. Nah, karakter berikutnya orang ini fokus menciptakan hubungan. Jadi dia fokus tuh pada relation, bukan penyelesaian pekerjaan. Bukan penyelesaian tugas. Pacarnya banyak nih. Gitu. Ya. Dapat berbicara dengan siapapun tanpa malu. Berusaha membuat setiap pertemanan jadi mengesankan. Ini. Antusiasme yang tidak pernah habis. Kemampuan unik, bisa membolak-balik segala sesuatu, menjadikannya simple, out of the box. Jadi, udahlah nggak usah ribet-ribet, begini aja nih, selesai, gitu kira-kira. Bergerak dan berpikir cepat, susah menjaga rahasia. Ya, jangan jadi intel ya. Ya. Sering tidak mengetahui batas dan persuasif dan retoris. Orangnya jago dia ngomong nih dia. Nah, tokoh kayak gini nih, Oprah Winfrey, Pasti. Robin Williams, Ellen DeGeneres, kalau tahu tuh. Nggak ada dalam radarnya dia nih. Nggak ketemu tuh Mas Erikson. Nah yang ketiga ini green, plekmatis. Dia sebut yang namanya plekmatis ini paling banyak di dunia. Orang-orang green ini balance dan counterbalance terhadap perilaku ekstrim. Jadi kalau bahasa kita ini mediocre, orang tengah-tengah, cari aman. Mereka kalau makan, ya karena harus makan. Tidur, karena harus tidur. Kerja, karena harus kerja. Jadi nggak ada makna, nggak ada apa yang dituju, nggak ada. Gitu. Orang-orang pragmatis begitu. Mereka tidak akan menyerang atau berurusan dengan orang lain. Mereka cenderung menghindarinya. Mereka akan milih menghindarinya. Tidak akan bertanya atau bicara pada atasan yang membuat keputusan aneh. Jadi nggak kritis orang ini. Secara person dia baik, sering membantu orang lain. Si Green ini, dia juga pendengar yang baik. Ya, lebih tertarik pada orang lain dibanding dirinya sendiri. Wow. Pragmatis ini. Artinya ya, dia
sanggup gitu ngedengerin orang curhat gitu, dia sanggup. Tapi kepo juga. Nah, tokoh yang kayak begini, ini Michelle Obama, Cocok ya. Mahatma Gandhi, Jimmy Carter, Ini Carter ya? iya, dan Yesus. Wow, berani ya dia bahas Yesus ya. Bisa kayak pernah ketemu aja. Oh tapi bener sih, karena kan damai gitu dia ya. Damai. Nah, yang keempat ini blue, melankolik, ini analitik, evaluator, asesor, Wah, ini dia. detail oriented, selalu melihat error dan resiko. Mereka harus tahu dulu sebelum mereka buka mulut. Mereka nggak bakalan ngomong sebelum mereka tahu resikonya. Mereka bicara kalau ditanya. Sering miss tentang big picture tapi. Oke. Jadi Ya. terlalu zoom in dia ya. Terlalu zoom in. Proses dalam mengambil keputusan lebih menarik bagi mereka dibanding keputusan itu sendiri. Emang bener. Ini Boyo jadi penasihat ini kayaknya. Pembisik cocok. Bisiknya. Iya. Hati-hati dan cermat. Ya. Mereka kalau mau ngambil keputusan itu akan skip dulu, consider lagi, pertimbangkan lagi, baru ambil keputusan. Jangan-jangan SBY itu. Nah, moto mereka itu the best deal adalah yang tidak pernah kita buat. Gitu. Jadi kesepakatan yang paling terbaik adalah kesepakatan yang nggak pernah kita buat. Biar bisa dilanggar. Gitu. Nah, ini tokohnya Bill Gates, Einstein, Condoleezza Rice, mantan Menteri Luar Negeri Amerika. Nah, berikutnya kata dia ini nggak ada satupun dari empat-empatnya ini yang perfect. Karena kalau kita bedah dari empat nih, dua ini misalnya merah dengan kuning, itu quick to act. Mereka cepat reaksi. Ambil keputusan cepat antara merah dengan kuning. Antara biru dengan hijau, mereka reflektif. Jadi antara koleris dengan sanguinis itu quick to act. Dia cepat bertindak gitu. Tapi kalau misalnya si phlegmatis dengan melankolis, itu dia reflektif. Nah, kata dia, yang red ini paling banyak dikelilingi oleh para idiot. Artinya, yang red ini, yang ambisius tadi, yang dominan, itu paling banyak disalahartikan sama orang. Paling banyak. Dianggap arogan, gak sabar, agresif, kontrol, mengendalikan. Padahal red sebenarnya adalah orang yang orientasi kerja, bukan orientasi pada hubungan. Orang-orang red ini, lu mau omongin apapun dia bodo amat. Dia fokusnya ada pada output. Orang-orang red ini. Nah, yang yellow dia dianggap egois, over confident, terlalu percaya diri, superficial, penampilan apa itu. Orang-orang sanguinis ini. Dia ini pendengar yang buruk. Orang menilainya begitu. Karena dia ngomong mulu. Careless, nggak peduli. Padahal sebenarnya mereka mengalami selective memory. Rata-rata orang-orang sanguinis ini dia mengalami selective memory. Apa itu selective memory? Mudah melupakan hal-hal yang sulit. Dan dapat mempengaruhi diri mereka bahwa mereka tidak punya salah. Jadi dia mau ngomong apaan ya, dia nggak merasa bersalah. Orang-orang sanguinis begitu. Jadi ngomong aja. Udah. Dia berhasil mensugesti dirinya. Kalau dia itu, apapun gue ngomong, gue gak bakal salah. Nah, sanguinis begitu. Nah, yang green, ini dianggap ambivalen. Iya, tapi enggak. Padahal sebenarnya mereka hanya menghindari konflik. Karena enggan berubah, gak mau berbeda, dan lain-lain. Nah, yang blue, dianggap perfeksionis. Yang detail tadi nih, konservatif. Padahal mereka ingin menyiapkan segala sesuatunya secara baik. Mereka hanya terobsesi pada hal-hal detail. Mereka nggak terlalu mikir, hubungan sama orang kayak apa. Jadi kalau misalnya blue dengan red ini ada kemiripan. Ya, tapi bedanya ini karakternya, kalau blue ini tidak kelihatan terlalu dominan. Red ini nggak detail. Gitu. Blue detail gitu. Nah, ada dia deskripsikan juga body language-nya. Orang-orang yang red ini biasanya dia keep distance, dia jaga jarak. Kalau salaman,
powerful. Dia mau nguasain. Iya, kalau salaman orang-orang red ini powerful. Dan dia selalu menggunakan direct eye contact. Kalau ketemu orang dia bertatap-tatapan. Lalu gesturnya tuh gestur mengendalikan. Body language-nya begitu. Nah kalau yang yellow, dia taktis, relax, friendly eye contact. Friendly eye contact itu nggak menatap secara tajam begitu, tapi ya friendly. Ekspresif gesturnya. Kayak Mas Putu ini kelihatannya yellow. Ya, ekspresif dia begini-gini gitu ya. Mudah mendekat dan berdekatan. Itu yellow tuh. Nah, kalau yang green dia relax juga dan dia sering datang untuk mendekat. Bertindaknya metodis. Ya. Tapi dia cenderung condong ke belakang karena cari amannya itu. Oh iya, bahasa tubuhnya mesti ya. Use very friendly eye contact. Dia menggunakan sangat friendly eye contact karena cari aman. Gak mau konflik. Small scale gestures. Dia ya gesturnya nggak terlalu banyak begitu ya. Tapi ya kayak orang kita aja gitu, sopan. Iya Pak, gini Pak gitu. Nggak terlalu kayak yang yellow. Kalau yellow mungkin di acara kondangan bisa lompat-lompat gitu. Ya pegang mic Pak. Kondangan pegang mic. Pak, satu puisi gitu. Nyanyi dulu. Iya, bisa gantiin pengantinnya itu. Stuntman. Kalau yang blue, dia prefer to keep others at a distance. Yang blue ini mirip sama yang red. Dia lebih memilih untuk menjaga jarak dengan orang lain. Tapi dia tidak tegas menjaga jarak kayak red gitu. Jadi Indra cocok dulu. Ya, yang blue ini. Dia pokoknya cuma dua pilihannya. Kalau nggak berdiri, duduk. Lari-lari, jalan-jalan tuh nggak ada. Dia kalau nggak berdiri, duduk. Udah, hidupnya begitu aja tuh. Ya, close body language. Jadi tertutup body language ini nggak bisa ditebak. Dan kalau menatap orang sama kayak red, direct eye contact. Nah, justru direct ya? Iya, bicara tanpa gestur. Lurus saya, anteng aja apa ya? Flat aja gitu. Ambil ngelebarin kaos. Iya. Nah kalau kata Erikson, kita harus melakukan adaptasi terhadap empat-empatnya ini. Nah jembatan adaptasi terhadap empat-empatnya ini adalah kematangan emosional. Kenapa? Karena termasuk nih, kita kan juga pasti kan salah satu di antara empat. Yes. Ya kan? Untuk sampai kita beradaptasi terhadap orang lain yang memiliki tiga yang lain, atau sama dengan kita, jembatannya kata dia cuma satu, emotional intelligence. Kecerdasan emosional. Gitu. Gak Kenapa? Ada yang mix itu ya? Hah? Gak ada yang mix ya? Nah ini nanti, setelah ini. Gitu ya. Saya maunya yang mix. Ada, kata dia ada. Ya. Dia bilang karena manusia itu ada dua, yang natural conditions, yang secara alami dia tercipta kayak gitu, dia memiliki core behavior, ya di antara empat tadi. Tapi kata dia ada unnatural condition, ada kondisi yang nggak alami, yang sifatnya itu dia continually adapt to others, yang dia melakukan adaptasi terus menerus, bro. Nah kalau dia kayak misalnya tadi pertanyaannya Bro Adi ini, bisa nggak di compare kita miliki dari empat itu kita punya dua? Menurut dia bisa, tapi butuh kemampuan, training dan tenaga. Berarti itu bukan sesuatu yang given ya? Yang givennya yang merah kuning hijau itu kali ya? Yang givennya dia merah kuning hijau, ya kan? Lainnya bisa di-create. Nah, dari keempat ini kita pasti memiliki salah satu. Kalau kita misalnya kita merasa sifat gua ada sanguinis juga, ada koleris juga. Intinya begini, kita ini nggak bisa self assessment. Merasa. Tapi kalau kita mau menggunakan kemampuan salah dua di antara empat ini, kita butuh di-train. Kita juga harus punya kemampuan dan butuh energi juga untuk bisa melakukan itu. Kira-kira begitu. Misalnya kalau kita berhadapan nih sama orang merah, harus hurry up, speak up, dan act quickly. Misalnya bos kita nih, orangnya merah, kita harus cepat, harus ngomong apa adanya, harus bertindak cepat. Terus kita harus cut the small talk. Kita harus potong itu pembicaraan-pembicaraan gak penting. Kalau ketemu bos kita orangnya merah nih. Ya kan?
Kita harus berhenti ngomong yang receh-receh. Langsung aja to the point. Stick to the topic. Nah, Potong ya. potong. Paradoksnya, orang-orang merah ini dia mudah gini. Orang merah ini kalau kita misalnya ngejual sesuatu nih ke orang merah, itu dia sebenarnya mudah untuk membeli. Syaratnya cuma satu, percaya. Kalau sekali dia udah percaya sama kita, dia beli terus. Dan akan campaign. Dia nggak mikir lagi, nggak mikir detail lagi, nggak mikir apa lagi gitu. Jadi kalau kita mau jualan barang, kita tahu nih, ini si bos nih orangnya merah nih. Gimana caranya kita ini kita bikin dia percaya. Tapi membuat orang merah percaya itu nggak bisa pakai basa-basi, nggak bisa pakai entertain, nggak bisa. Jangan bacain puisi kayaknya ya. Nggak bisa. Gitu. Dan ketika lagi meyakinkan dia, jangan menyampaikan opini dengan mengedip. Oke. Ngedip aja nggak boleh. Which is itu artinya lu harus yakin terhadap apa yang lu omongin. Menyampaikan opini terhadap orang-orang yang merah ini. Nah, jika orang-orang merah ini pamit dari hadapan lu, berarti lu telah kehilangan sesuatu. Respect. Kita lagi ngomong nih, orang merah pergi, sorry ya. Oke. Lu udah kehilangan respect dan lu nggak bisa lagi ngontak dia lagi, nggak bisa. Ya. Show that you work hard. Tunjukin ke mereka itu lu kerja keras. Gitu ya. Demonstrate the benefits of keeping an eye other details. Lu harus menunjukkan, mendemonstrasikan keuntungan ya dari hal-hal detail yang lu jelasin. Kenapa? Karena orang-orang red ini, orang-orang merah ini, dia fokus pada output. Di dalam output ini, keuntungannya ini apa aja? Benefitnya apa aja? Langsung to the point ke situ. Gitu. Nah, orang-orang merah ini dia mengkalkulasi resiko dengan fakta. Jadi tunjukin aja fakta-faktanya. Jangan ngalor ngidul kemana-mana gitu, jangan begitu. Ya. Nah, tapi kata dia begini, sekali-sekali ya, kita ini mesti mengkonfrontasi behave-nya dia. Kalau misalnya dia lagi marah-marah terhadap apa yang lagi kita bicarakan, ya, kita harus membantah. Say loudly and clearly. Dibales gitu. Nanti kalau dia udah turun, kehilangan tempernya itu, kehilangan emosinya itu, tinggalin. Kata dia begitu. Karena kalau kata dia, jangan sampai ketika dia jodot-jodotin kepala, ente masih di situ. Jadi sesekali mesti dibantah orang red itu. Tapi tadi ya, runutannya itu lu mesti jodotin fakta, begini kayak gitu. Nah, untuk ngadepin orang kuning, ini kita harus menciptakan kehangatan, persahabatan di antara mereka itu. Mulai dengan pertanyaan besar, mereka akan langsung, nah gini, kita tanya hal-hal besar, langsung mereka nyalain sound system tuh. Ngomong terus gitu. Kalau orang-orang itu begitu. Nah, izinkan mereka mengabdikan diri pada hal-hal yang dianggap baru. Karena bagi mereka, yang namanya baru itu baik. Kuning ya? Kuning. Jadi kalau ketemu sama orang yang kuning, kita cerita misalnya, ini barang lama, ente packing jadi baru. Asik nih. Oh, asik nih. Udah, nyangkut tuh. Karena bagi mereka, hal-hal yang baru itu kebaikan. Remake. Nah, cuma ada kelemahannya. Orang kuning ini, orangnya kan nggak detail. Kalau kita mau punya dagangan sama bisnis, urusan, kita catat apa yang mereka katakan. Karena mereka ini Kita lagi lupa. Ya, gue kayak kuning banget. Gue kayaknya kuning banget. Kita kalau berhadapan sama orang kuning, kita harus membuat semacam simple list. Ada daftar sederhana, dibantu. Dan orang kuning itu biasanya lupa janji. Janjian jam 5 ya. Itu banyak yang sering itu. Nah, kalau mau memberikan feedback yang negatif, misalnya kita mau kritik gitu ya, pastikan persisten dan ciptakan atmosfer yang bersahabat. Nah, kalau yang hijau, kita harus menerima kalau orang-orang hijau ini nggak berpikir seperti kita.
Mereka merasa baik ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka tuh kalau lagi diem aja gitu, itu mereka lagi berada dalam kebaikan. Santai kayak gitu-gitu. Gitu. Peace and quiet, damai dan diam, menurut mereka itu safe. Makanya kita harus menghargai. Justru kita hargai itu perasaan mereka yang tadi diem aja, nggak ngapa-ngapain, kita harus hargai itu. Nah, hati-hati berkomentar tentang perilaku mereka. Kritiknya harus private, harus berdua. Oke, ada yang nggak mau di. Iya, justru menurut saya Indonesia ini yang hijau banget, Iya sih. bukan yang kuning. Indonesia banget nih. Nah, berharap mereka menerima perubahan, kita harus melengkapi diri kita dengan banyak kesabaran. Misalnya breakdown rencana hingga detail, dekati minggu demi minggu, sampai dia itu masuk ke rumahnya gitu. Jadi mendekati orang nih, kalau karakter orang Indonesia, ya sekali nggak mau, datangin lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ini memimpin mayoritas orang hijau, kita harus take comment, harus ambil komando. Kalau nggak jalan ini. Nah, kalau blue, sebelum kita ketemu sama orang yang biru, kita harus pastikan kita udah selesaiin PR kita tuh. Ya. Karena dia orang detail. Kalau kita harus tahu dia bakal tanya apa sama kita tuh. Berpikir tentang apa yang harus dikatakan pada mereka dan apa yang harus kita yakinkan pada mereka. Setiap kata-kata inspirasi, skip kata-kata inspirasi, to the point. Kalau ketemu orang biru, itu jangan manjada wajada kayak gitu-gitu, jangan. Hah? Iya. Langsung dia harus to the point. Dan kita harus well prepared. Puisi soalnya. Ya, kebaca. Utamakan kecermatan kayak gitu-gitu. Tapi kita sesekali harus ngingetin mereka kalau orang lain juga punya perasaan. Oh, dia cenderung enggak itu. Iya, dia nggak sensitif. Orang yang detail itu cenderung nggak sensitif. Kita harus ingetin. Kadang-kadang, Bu, misalnya gitu. Kita juga punya perasaan, Bu. Jangan digenjot dulu. Sampai kehilangan rasa humor dia. Nah, sesekali itu kasih tahu ke mereka juga begini. Untuk ngambil keputusan, misalnya sudah mentok, fakta yang digembrengin sudah habis, kata dia. Nah, mereka bisa juga mengandalkan insting. Karena orang-orang biru ini, dia anti insting. Iya. Selalu by data, by fakta. Gitu. Oke, gue perlu belajar ini ya. Bosnya biru ya. Nah, tadi pertanyaan Bro Adi ini. Ada kombinasi yang alami antara blue dan green. Blue dan green. Iya. Merah dengan kuning. Red dan green. Red dan yellow itu kombinasinya natural. Ya, karena mereka apa? Mereka itu orientasinya itu ada pada task, ada pada orientasinya ada pada output, ada pada kerja. Kalau yang blue dan green ini ya secara karakter itu dia nggak lebih terbuka, receiving mereka itu. Ya. Begitu. Nah, solusinya ya self awareness. Mau nggak mau kita harus tahu, Siapa tuh? aware sama diri kita sendiri. Kira-kira begitu buku itu udah.